Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat, Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik terkait regulasi dan SOP dalam menghadapi aksi demonstrasi. Semua, dari UI, dari ahli-ahli semua. Jadi nanti dashboard monitoring yang ditampilkan itu betul-betul Dari kepolisian, Bapak, kita akan mengangkat isu itu, dan dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, terdapat 380 orang, Pak, yang ditahan. Sebetulnya kalau pandangan Bapak terkait hal tersebut bagaimana, Pak? Tindakan represif yang menjadi hal yang repetisi gitu di mata masyarakat. Jadi yang harus diingat kembali bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi di dalam aturan hukum, jadi kan ada hierarki peraturan perundang-undangan, Mbak. Dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 huruf E di ayat 3 itu disebutkan bahwa teradanya kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, di situ ada bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk masyarakat melakukan penyampaian pendapat. Di breakdown dari Undang-Undang Dasar 1945 di breakdown ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang hak menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu jelas. Terkait tindakan represif di lapangan yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kami, kita harus ketahui bahwa dalam kegiatan demonstrasi itu adalah kegiatan penyampaian pendapat, dan Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda untuk setiap kegiatan masyarakat harus dilakukan pelayanan dengan baik sesuai dengan tupoksi kami. Tugas pokok dan fungsi dari Polri adalah sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas kami adalah memelihara harkam tipmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum, dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Nah, ini di poin ketiga ini segala aktivitas masyarakat wajib hukumnya polisi memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat. Dalam hal tersebut kan kegiatan demonstrasi di bulan Agustus itu ya, Mbak ya. Itu Polri kita tidak serta-merta melakukan kegiatan represif. Regulasi dan SOP-nya seperti apa, Pak, dalam menangani demonstran meski memang saya tidak membenarkan bahwa tindakan anarkis mereka begitu, Pak. Seperti apa regulasi dan SOP-nya? Karena negara kita negara hukum, ada barriernya, ya kan? Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E ayat 3 dijelaskan, di breakdown dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, dan kepolisian sendiri ada peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian. Itu ada aturannya. Dari mulai situasi tenang, dari mulai situasi agak chaos dan chaos, ya kan? Bagaimana polisi melakukan upaya untuk mengintervensi situasi. Nah, jadi pada saat itu kan tidak serta-merta langsung dilakukan represif, Mbak. Nah, pada saat Korlap atau koordinator lapangan mengajukan permohonan secara tertulis ya untuk mengadakan aksi unjuk rasa, Korlap pun sudah disampaikan kepada petugas di pelayanan kami bahwa dalam demo itu tujuannya jelas, masanya berapa. Karena apa? Tugas kami kan memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman masyarakat. Jadi bukan hanya pendemo yang kita amankan, tapi orang yang didemo ataupun dalam ini lembaga yang didemo kita harus amankan. Begitupun masyarakat yang melintas, masyarakat lain yang menggunakan akses yang di demo tersebut itu harus dipastikan aman dan nyaman. Misalkan
di sekitarnya kita lakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Jadi demo ini, menyampaikan pendapat ini jangan sampai mengganggu masyarakat lainnya. Itu adalah kunci. Dan Bapak Kapolda pun memerintahkan para pejabat utama dan para Kapolres untuk turun, Mbak, dalam demo itu agar dimaksud apa? Selain memberikan motivasi langsung kepada anggota di lapangan, juga kehadiran pejabat utama dan Kapolres ini di lapangan itu bisa lebih dekat dengan korlap, masa-masa aksi, serta yang akan didemo. Misalkan kan kalau pejabat-pejabat wilayah itu kan lebih dekat dengan yang ada di misalkan. Jadi tidak ada kebuntuan komunikasi. Misalkan yang di demo ini mau keluar perwakilannya, kita sampaikan. Jadi polisi di sini betul-betul memberikan pelayanan maksimal, menjadi media penengah antara yang di demo sama pendemonya, Mbak, begitu. Tapi kan seringkali berakhir kericuhan begitu ya Pak, dan tindakan anarkis begitu kan. Contohnya DPR itu sudah merobohkan pagar begitu. Dan sepertinya itu cukup memakan waktu lumayan lama ya, dari saat mereka stay di sana hingga saat akhirnya mereka bertindak anarkis begitu. Betul. Seperti apa tahapan-tahapannya? Apakah ada tahapan-tahapan berdiskusi, negosiasi dahulu atau? Baik, terima kasih. Jadi kami pun dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, kita dalam setiap ada usulan, ada permohonan aksi penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa ini, polisi akan membuat rencana pengamanan, Mbak. Jadi rencana pengamanan ini disesuaikan secara komprehensif dan adaptif dengan permasalahan yang ada. Misalkan bagian preventif dan bagian represif. Jadi tidak serta-merta langsung melakukan kegiatan itu. Ada pertama kali, misalkan pada saat masa sudah mulai agak panas, ya kan? Bagaimana polisi dengan mengedepankan Polwan sebagai tim negosiator, ya kan, menyampaikan, misalkan membagikan bunga, ya kan, membagikan air mineral, itu penting. Bagaimana kehadiran kami, polisi sebagai representasi negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan suasana yang aman dan nyaman, ya Mbak. Tuh. Ya. Berarti kalau kita highlight tindakan represif yang ada di regulasi, seperti apa batasan-batasan tindakannya? Jadi ada dari mulai melakukan himbauan sosialisasi itu dari Satgas Preemptif, terus tiba-tiba kita langsung hadir, ada barrier anggota kita dari Dalmas sebagai Satgas Preventif. Jadi sebagai sosok hadirnya negara, representasi negara di situ. Dan apabila sudah tidak bisa, maka ada melakukan kegiatan represif. Jadi ada tim tindak dari Brimob. Kan biasanya dihitung atas nama undang-undang rekan-rekan mahasiswa untuk tidak melakukan kegiatan anarkis, ya kan? Terus atas nama diperintahkan untuk mundur. Dihitung kan, dikasih jeda waktu toh, ya kan? Baru dilakukan tembakan air, misalkan air langsung dari semprotan water cannon. Setelah itu bila tidak bergerak juga, tidak berkembang juga, maka dilakukan tembakan gas air mata. Intinya tindakan kepolisian itu bukan untuk mencederai, untuk melukai, tapi bagaimana tindakan kami untuk mencegah aksi ini tidak meluas, ya kan? Apalagi sampai ditunggangin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Ya. Oke, lalu jika ada oknum-oknum tertentu mungkin yang melakukan tindakan represif di luar batas dari SOP dan regulasi, apakah ada hukuman pidana? Baik, jelas Mbak. Jadi di setiap rencana pengamanan itu ada surat perintah. Pada saat pengamanan demonstrasi itu atau penyampaian pendapat di muka umum, kami di surat perintah itu melibatkan tim provos. Jadi propam itu hadir, baik yang pengamanan secara terbuka maupun tertutup, menggunakan pakaian preman maupun menggunakan pakaian dinas provos. Jadi itu dikandung maksud menjamin kegiatan-kegiatan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak menyalahi SOP. Pihak provos ini menyampaikan, ayo jangan sampai rekan-rekan itu tidak sesuai dengan koridor yang ada. Jangan sampai itu. Misalkan melakukan kegiatan yang kekerasan, nah itu provos pun akan langsung menegur. Apabila itu sudah menjurus pidana, kita ada aturannya juga sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi tugas kepolisian berdasarkan hak asasi manusia.
Baik, terima kasih Begitu. Bang atas waktunya. Terima kasih Mbak Tari, sama-sama. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Detanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.